Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkenanlah kami di sini untuk menyampaikan seuntayan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. An Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqash syubuhat faqad istabara'a lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fish syubuhat waqa'a fil haram. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, yaitu samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Hadis Bukhari dan Muslim. Dalam hadis tersebut kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya, hadis di atas memperlihatkan betapa besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki manusia celaka. Jauh-jauh hari melalui nabinya telah dikabarkan akan adanya batasan-batasan tentang hal-hal halal dan haram yang harus diikuti oleh umatnya. Dalam perspektif lain, akibat perkembangan zaman yang semakin terbuka ini, bidang-bidang baru pun bermunculan seiring dengan makin kompleksnya kebutuhan manusia. Semuanya bermuara pada satu titik, yaitu bagaimana mendapatkan keuntungan finansial sebanyak mungkin. Memang tidak semua bidang ini haram, namun tidak sedikit yang melanggar aturan agama atau setidaknya kehalalannya diragukan. Boleh jadi inilah zaman yang pernah diprediksi Rasulullah SAW akan tiba suatu zaman bagi manusia di mana seseorang tidak lagi memperdulikan rezeki yang didapatkan, apakah dari sumber yang halal atau dari sumber yang haram. Hadis riwayat Bukhari, Nasai, Ahmad dan Ad-Darimi. Terkadang kita jumpai sebagian orang yang terlalu mudah melarang dan mengharamkan sesuatu. Demikian pula sebaliknya, juga kita jumpai sebagian lain hidup dalam permisivisme yang memperbolehkan dan menghalalkan segala sesuatu. Celakanya mereka memutuskan sesuatu yang halal dan yang haram tanpa ilmu. Padahal menghalalkan yang haram merupakan tindak kelancangan terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana halnya mengharamkan yang halal pun demikian. Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hadis yang kita baca, Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Lalu kamu jadikan sebagainya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, ataukah kamu mengadakan atas nama Allah Subhanahu wa taala? Quran surah Yunus surat 10 ayat 59. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya, dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan haram, untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah.
sesungguhnya orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. Quran surah An-Nahl surat 16 ayat 116. Sebelum kita akhir, alangkah baiknya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi was sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, Bapak, Ibu jamaah salat subuh Masjid Zaratul Abrar dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang soleh dan solehah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.